Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, seperti biasa kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bedah buku kita, yaitu fikih ruqyah. Kita masuk kepada bab kedua, yaitu teori dan rukun ruqyah. Jadi di dalam terapi ruqyah banyak teori-teori yang mesti kita pahami, kita pelajari dengan seksama, dengan penuh penghayatan, dengan pendalaman materi, karena teori-teori ruqyah ini sangat penting untuk dipelajari sehingga di dalam prakteknya tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, baik kesalahan dalam diagnosa maupun kesalahan dalam cara menerapi. Jadi teori ruqyah ini diambil daripada ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, artinya berdasarkan nas-nas syar'i, kemudian juga berdasarkan pendapat-pendapat ulama ketika mereka menafsirkan atau memahami hadis-hadis tentang ruqyah syariah. Jadi ruqyah syariah ini sebagaimana kita ketahui adalah salah satu metode penyembuhan ala Nabi atau disebut dengan tibbun nabawi atau at-tibbun nabawi. Kalau kita melihat kitab-kitab yang ditulis ulama dalam pembahasan tibbun nabawi, kita di sana akan melihat ada bagian khusus tentang ruqyah syariah. Ini artinya adalah bahwa ruqyah syariah merupakan bahagian dari pengobatan yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ruqyah ini sebenarnya adalah salah satu bahagian yang tidak terpisahkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemudian terlupakan oleh umat Islam. Kenapa terlupakan? Ya, saya katakan terlupakan artinya barangkali bukan disengaja untuk melupakan, tapi karena pengaruh-pengaruh kondisi di suatu daerah, tidak adanya bimbingan, arahan atau kajian-kajian tentang ruqyah syariah, sehingga umat Islam tidak mengetahui. Jadi ketika mereka sakit, mereka hanya melakukan hal-hal yang bersifat tradisional, ya khususnya yang berkaitan dengan gangguan jin, sihir dan sebagainya, yang mereka merujuk kepada cara-cara tradisional yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Ya, padahal belum tentu sesuai dengan syariat Islam. Nah, bahkan ada juga sebahagian yang dibumbui atau diselipkan hal-hal yang berbau Islam, sehingga seolah-olah itu pengobatan Islam, padahal bukan. Nah, jadi ketika
beberapa tahun yang lalu ya, atau boleh dikatakan pada awal tahun 2000-an, gencar dakwah tentang ruqyah syariah ini dimunculkan kembali ke permukaan. Nah, di awalnya banyak pertentangan dengan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Tapi lambat laun alhamdulillah sampai saat ini ruqyah sudah diterima oleh berbagai kalangan di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya kalangan awam, tapi juga kalangan-kalangan profesional. Bahkan sebagian dokter-dokter muslim pun mengakui manfaat ruqyah untuk penyembuhan. Jadi karena ruqyah syariah ini sudah lama ya tidak dikaji dan tidak diajarkan kepada umat, akhirnya ya khususnya di Indonesia ya, akhirnya ruqyah ini menjadi sesuatu yang asing pada awalnya. Nah, hal itu barangkali banyak faktor ya. Faktor utamanya adalah kurangnya pengkajian terhadap sunnah Rasulullah tadi. Kemudian mendominasinya perdukunan yang telah mendarah daging di tubuh umat, yang kadang-kadang perdukunan itu dibalut dengan pakaian Islam ya, dibalut dengan aroma Islam ya. Seperti saya katakan tadi, sejatinya praktek itu adalah praktek perdukunan, tetapi kemudian dimasukkan atau disisipkan hal-hal yang berbau Islam sehingga dianggaplah itu sebagai pengobatan Islam, padahal bukan ya, dan tidak ada hubungannya dengan Islam. Dalam tradisi pengkajian Islam seperti kuliah, seminar, ya, muzakarah ya, dan sebagainya, masalah ruqyah, ya, kemudian masalah tibun nabawi yang lain seperti bekam, itu kurang mendapatkan tempat ya di mimbar-mimbar ceramah para ustadz. Ya, selama ini yang kita lihat ya, ceramah itu berkisar tentang masalah-masalah ya berkaitan dengan ajaran Islam tentang ibadah, tentang akhlak, tentang akhirat dan sebagainya. Tapi tentang pengobatan itu jarang sekali disinggung ya oleh para ustadz-ustadz kita. Padahal Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu ada dua ya, ada ilmul adyan, kemudian ilmul abdan. Ilmul adyan, ilmu tentang agama, ini yang diambil porsinya sangat besar dan disampaikan kepada umat. Adapun ilmu tentang tubuh, tentang kesehatan, itu jarang disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita, sehingga terlupakan atau tidak diketahui oleh masyarakat kita atau umat Islam secara umum. Akhirnya yang terjadi itu tadi, pengobatan atau cara-cara yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesembuhan adalah dengan cara-cara tradisional yang umumnya adalah dengan cara perdukunan. Nah, jadi oleh karena itu ya, kita berharap ya bahwa masalah ruqyah, masalah kesehatan atau tibun nabawi ini ya diberikan porsi yang sama begitu. Artinya ada bahagian-bahagian yang memang harus disampaikan oleh pakarnya atau ahlinya di bidang itu. Nah, jadi tidak menganggap bahwa ruqyah itu hanya urusan jin, urusan setan ya. Kadang karena ruqyah ini selalu ditampilkan sebagai sesuatu yang berbau ya gaib, maka ketika berbicara tentang ruqyah, orang sering berbicara tentang jin, tentang gangguan kesurupan, sihir dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu, sahabat-sahabat atau kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
seharusnya semua tokoh Islam ya, para ustadz, para ulama, para kiai ya, berpikir dan ikut mensosialisasikan pengobatan ala Nabi atau yang disebut dengan at-tibbun nabawi, termasuk ruqyah syariah ke tengah-tengah masyarakat sebagai solusi untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi jangan sampai masalah ruqyah ini termarginalkan ya di tengah-tengah umat Islam, sehingga dianggap bahwa ruqyah syariah, Tibbun Nabawi, Bekam itu bukan bagian dari Islam. Nah, jadi melalui buku fikih ruqyah ini saya menjelaskan ya bahwa ruqyah syariah ini perlu dipelajari ya oleh berbagai kalangan ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ustadz Abdul Somad ya di pengantar buku fikih ruqyah ini, ya buku ini wajib dimiliki oleh setiap muslim ya, para ustadz, akademisi, kepala rumah tangga, anak muda milenial, siapa saja ya. Semoga, kata beliau, dengan wasilah buku ini dapat menyelamatkan umat dari praktik-praktik perdukunan dan kemusyrikan. Jadi hadirnya buku fikih ruqyah ini ya diharapkan bisa memberikan edukasi, pendidikan, pengajaran kepada kita semua agar mampu memahami ruqyah syariah secara khusus dan tibbun nabawi secara umum sebagai salah satu atau sebagai solusi untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana cara sehat atau sembuh dari penyakit-penyakit, baik itu penyakit fisik, penyakit jiwa maupun penyakit-penyakit yang disebutkan oleh gangguan-gangguan gaib. Barangkali demikian ya sebagai pengantar tentang teori ruqyah syariah yang ada di dalam buku fikih ruqyah ini. Insya Allah ya nanti akan kita jelaskan secara luas, baik melalui ya live streaming di Facebook ya, siaran langsung di Facebook setiap subuh Sabtu, dan juga di bagian-bagian potongan-potongan ceramah saya di YouTube insya Allah akan menjelaskan hal-hal penting terkait dengan teori-teori ruqyah syariah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.